Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa kembali lagi bersama Kak Leni Sihalho dalam acara Bimbingan Virtual Sekolah Minggu HKBP Moria Stabat Minggu 30 Mei 2021. Kakak berharap adik-adik masih tetap semangat. Kakak juga berharap adik-adik masih tetap penuh sukacita untuk Tuhan kita. Oke adik-adik, kita akan memulai acara kita. Ada baiknya kita terlebih dahulu kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa, pemilik hidup kami. Kami bersyukur ya Bapa buat penyertaan-Mu. Kami bersyukur ya Bapa buat kasih setiamu yang tetap pimpin hidup kami, menjagai kami, membimbing kami, dan memberikan napas kehidupan yang luar biasa setiap harinya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau adalah Allah yang luar biasa. Ya Bapa, kami juga mohon ampun ya Bapa, ketika bangun tidur tadi pagi sampai saat ini mendukakan hati-Mu ya Bapa. Kami sangat berharap sekali ya Bapak, supaya COVID-19 ini berakhir di tangan pengasihan-Mu ya Bapak. Dan ingatkanlah kami selalu ya Bapak untuk menjaga kesehatan, memakai masker kemanapun pergi ya Bapak. Ya Bapak, ingatkan kami juga ya Bapak untuk mencuci tangan dan menjaga jarak ya Bapak. Kami berharap ya Bapak, hanya Engkaulah yang memberikan terbaik di dalam hidup kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang penuh sukacita dan tetap semangat untuk Tuhan kita. Hari ini hari apa adik-adik? Iya, hari Minggu ya. Harinya untuk Tuhan kita. Mari kita datang untuk Tuhan kita dengan mengangkat lagu pujian Glory, Haleluya. Lekaslah bangun pagi, lihatlah sang mentari.
adik-adik. Ya, pengumuman kita minggu ini, Minggu 30 Mei 2021 yang pertama. Ya, adik-adik, tugas adik-adik pada minggu ini akan diberikan oleh Kak Icut. Ingat ya, tugas minggu ini akan diberikan oleh Kak Icut ya, dalam bentuk video, kemudian kirim ke nomor sekolah minggu. Kirim ke nomor sekolah minggu ya, paling lambat pengumpulannya terakhir ya Jumat 4 Juni 2021 ya, pukul 17 waktu Indonesia Barat atau jam 5 sore. Pengumuman yang kedua ya adik-adik, mari kita mendoakan ya agar COVID-19 ini cepat berakhir adik-adik. Biarlah Tuhan yang akan memulihkan kondisi COVID-19 ini. Pengumuman yang ketiga adik-adik, ingat kemana-mana ya, ingat 3M ya, kemana-mana jangan lupa pakai masker ya, kemudian jangan lupa tetap jaga jarak ya adik-adik, itu untuk kesehatan kita. Kemudian yang ketiga 3M ya, mencuci tangan, jangan lupa adik-adik, mencuci tangan untuk kesehatan kita ya, walaupun kita tetap sehat luar biasa, ada baiknya kita tetap menjaga kesehatan kita. Terima kasih adik-adik. Hai adik-adik, kita tahu bahwa Yesus adalah kawan yang sejati. Pada saat sukacita, Dia juga datang. Pada saat duka cita juga, Dia pasti datang. Mari ya, kita datang untuk Tuhan Yesus kita. Mari kita mengangkat lagu pujian Yesus Kawanku. Temani aku, ya Yesus.
adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Nah, sekarang kita mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Sebelum itu, ayo disiapkan Alkitabnya. Ayo siapkan Alkitabnya, pegang Alkitabnya. Karena sebentar lagi kita mau membuka Alkitab kita. Udah? Kakak harap selama kita mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, kita semua duduk yang rapi dan tenang. Oke? Sebelum itu, kita mau berdoa. Ayo, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas berkat dan penyertaan-Mu hingga pada hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk hidup dan bisa mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Tuhan, tolong berkati hati dan pikiran kami supaya kami bisa nyaman, bisa tertib, bisa tenang dalam mendengarkan cerita tentang-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Iya, cerita firman Tuhan hari ini yaitu terambil dari kitab Markus. Ayo, siapa yang tahu Markus itu dari Perjanjian Lama atau dari Perjanjian Baru? Ayo, dibuka Alkitabnya. Markus itu di dalam Perjanjian Baru. Kita buka Markus 10 ayat 13 sampai 16. Markus 10 ayat 13 sampai 16. Kita baca bersama-sama ya. Adik-adik baca dari rumah masing-masing. Oke, kita mulai. Markus 10 ayat 13 sampai 16. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikian firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah Yesus sayang dan memberkati anak-anak. Adik-adik, di sini kakak punya uang. Nih. Pertama, kakak ada uang 500. Nampak? Ini uang 500. Kemudian, kakak ada uang 5.000. Ini 5.000. Misalnya kakak kasih ke adik-adik, adik-adik pilih yang mana? Yang 500 atau yang 5.000? Ayo, pilih yang mana? Pasti kebanyakan pilih yang 5.000. Mungkin sekarang kalau 500 paling cuma dapat permen Kak, 2 biji, gitu kan? Tapi kalau yang 5.000 mungkin kita bisa dapat permen, terus dapat jajan, ataupun dapat es ataupun minuman. Maka mungkin kebanyakan dari kalian memilih 5.000. Tetapi adik-adik tahu nggak? Kalau 500 ini nggak ada, 5.000 juga nggak ada. Jadi, walaupun sekarang banyak orang yang meremehkan uang 500 ini, banyak orang yang nggak disimpannya uang 500 ini, tetapi sebenarnya kalau 500 ini nggak ada, 5.000 ini pun nggak ada.
Seperti firman Tuhan tadi, anak-anak kecil itu diusir oleh murid-murid Tuhan Yesus karena mereka masih kecil. Di sini murid-murid Tuhan Yesus menganggap bahwa anak-anak itu tidak tahu apa-apa. Anak-anak itu cuma hanya bisa mengganggu. Murid-murid itu takut kalau jika anak-anak datang itu bisa mengganggu Tuhan Yesus. Tetapi apa respon Tuhan Yesus? Apa respon Tuhan Yesus ketika anak-anak itu datang ke situ? Nah, kakak punya video singkat supaya adik-adik lebih mengerti juga. Kakak punya video, jadi mari kita tonton sama-sama video ini. Oke? Masih duduk yang tenang, yang rapi ya. Yuk, mari kita lihat videonya. Master is in need of rest. Please, please. Peter, James. Suffer the little children to come unto me. Forbid them not. For of such is the kingdom of God. Verily I say unto you, whosoever shall not receive the kingdom of God as a little child shall in no wise enter therein. Udah lihat videonya, berarti udah tahu dong apa respon Tuhan Yesus saat anak-anak itu datang ke situ. Respon Tuhan Yesus, ini kakak beri penjelasan lebih singkat supaya adik-adik lebih mengerti. Jadi, respon Tuhan Yesus ini adalah Tuhan Yesus itu malah marah ke murid-muridnya. Karena Tuhan Yesus itu senang kalau banyak anak-anak yang datang menghampiri dia. Jadi, pada saat anak-anak itu datang, Tuhan Yesus langsung menggendong dan memeluk anak-anak tersebut. Jadi itulah respon Tuhan Yesus. Sekarang, kakak mau tanya kepada adik-adik, siapa di sini yang punya sahabat? Ayo, angkat tangannya. Siapa di sini yang punya sahabat? Sahabat itu adalah orang yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Sahabat juga bisa atau mau menegur kita di saat kita berbuat salah, supaya kita bisa berbuat lebih baik lagi ke depannya. Itu yang dinamakan sahabat. Jadi, walaupun adik-adik punya sahabat ataupun tidak punya sahabat, di sini kakak mau kasih tahu, kalau kita semua itu punya sahabat. Sahabat yang sejati. Sahabat yang sejati adalah Tuhan Yesus Kristus. Di sini, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Contohnya, di saat kita tidur, makan, naik sepeda, belajar, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. 24 jam, Tuhan selalu berada di sekeliling kita. Maka, Tuhan Yesus disebut sebagai sahabat sejati kita. Jadi, walaupun adik-adik sekolah minggu masih kecil, tetapi adik-adik harus tahu kalau Tuhan Yesus
sangat sayang, sangat peduli terhadap anak-anak, terhadap anak sekolah minggu. Nah, kenapa ya Tuhan Yesus menyebut bahwa yang layak masuk ke dalam kerajaan surga adalah seperti seorang anak kecil? Kenapa? Karena sifat sesungguhnya dari anak-anak itu adalah jujur, tidak pandai berbohong, polos, rendah hati, dan mau mendengarkan nasihat dari orang tua ataupun dari perintah Tuhan. Karena sifat-sifat anak seperti itu, maka Tuhan Yesus sangat sayang, sangat suka terhadap anak-anak. Nah, Tuhan Yesus juga memberkati anak-anak supaya mereka bisa saling mengasihi, bisa saling menyayangi antar sesama, antar orang tua mereka, atau antara teman-teman kalian semua. Jadi, mulai sekarang, anak-anak sekolah minggu itu haruslah rajin, harus hormat, harus saling sayang, saling suka, ataupun saling mengasihi. Itulah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, kita sama-sama tahu bahwa Tuhan itu adalah Raja yang mulia. Tuhan itu adalah juru selamat kita. Walaupun Tuhan itu juru selamat kita, Ia tetap sayang, tetap peduli dengan kita. Jadi di sini adik-adik sekolah minggu layak untuk bangga terhadap diri sendiri. Kenapa bangga? Karena adik-adik yang ada di rumah itu sangat disayangi, sangat dikasihi, dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena kita disayangi, dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita juga harus bisa menyayangi, kita harus bisa mengasihi sesama kita. Jadi contohnya, kalau Tuhan Yesus sayang kepada kita juga harus sayang kepada adik kita, kepada kakak kita, ataupun kepada abang kita. Oke? Tuhan Yesus itu sayang kepada semua orang. Jadi kita juga harus begitu. Kita jangan pilih-pilih untuk berkawan. Ya, kita harus berteman dengan siapa saja. Kakak mau ingatin bahwa tugas anak sekolah minggu untuk minggu ini yaitu menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan yang harus dihafal itu dari Markus 10 ayat 16. Tugas anak-anak sekolah minggu pada minggu ini menghafal Markus 10 ayat 16 yang isinya adalah, lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Itulah tugas adik-adik, yaitu menghafal 1 ayat Alkitab. Seperti biasa, divideokan lalu dikirimkan ke nomor sekolah minggu. Oke, sudah bisa ya? Ayo kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan selalu menyayangi kami, karena Tuhan selalu mengasihi kami dan selalu memberkati kami. Ajari kami ya Tuhan, supaya kami bisa menjadi anak-Mu dan tidak pernah mengecewakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria.